darah nyawa makananku. Perayaan Halloween memang menjadi salah satu momen yang dinanti-nantikan segelintir masyarakat. Mengenakan berbagai kostum sampai dengan make up yang ekstrim seolah-olah menjadi tren yang harus diikuti. Namun Oktober silam, pesta Halloween yang diadakan di Itaewon, Korea Selatan justru tak tampak seperti perayaan biasanya. Pesta Halloween yang dipenuhi dengan beragam kostum justru berganti tumpahan raga hingga darah dari mereka yang terpaksa mesti berebut oksigen. Karena dianggap terlalu padat, ratusan nyawa pun sampai melayang. Lantas, bagaimanakah peristiwa berdarah di Halloween Itaewon versi Indigo? Pandangan Mian sama Mbak Furi berdasarkan kejadian tragedi Itaewon ini seperti apa ya? Ada yang mempengaruhi salah satu korbannya nggak ya? Ya, jadi pada saat perayaan Halloween dimanapun, orang itu terkadang lupa bahwasanya mereka mewakili sosok-sosok makhluk astral yang mungkin bagi mereka menarik gitu, tetapi mereka lupa. Pilih ya untuk dikenakan bajunya. Betul, ya. mereka lupa untuk berdoa, mereka lupa untuk izin, mereka menganggap itu sebagai sebuah perayaan dan kadang terlalu excited gitu, sehingga kadang memang sosok-sosok yang ada di dalam gambaran mereka itu muncul kayak gitu. Berarti secara tidak langsung Mengundang dan berpengaruh ya pada mereka. Betul. Wow, ini jarang disadari ya oleh orang-orang, karena mungkin festive Halloween-nya bikin orang udah happy, udah segala macam kayak gitu. Ya, karena sebenarnya dimensi antara manusia dengan makhluk astral itu kan sangat tipis. Di saat kita sedang mewakili satu sosok, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan, lalu juga meminta izin kepada sosok tersebut untuk memakai wajah dan rupa mereka hanya sebatas di perayaan malam itu saja, kayak gitu. Karena banyak sekali yang semakin ngeri semakin seneng ya. Betul. Dandannya kan. Dandanannya, make up-nya. Mian itu bagaimana? Kalau Mia lihat di situ karena saking banyaknya orang yang memakai kostum seperti Mami bilang mewakili dan energi di situ tuh kayak ditutup saji gitu. Wow, itu tuh energi dimensi lain karena energi manusia dan sosok lain itu hampir 50%. Yeah. Beda tipis banget. Jadi saat mereka pakai kostum dan membuat sebuah perayaan dan sosok itu tuh menganggap bahwa itu perayaan mereka. Datang terus sosoknya juga makin banyak, energinya juga kayak tutup saji. Nah di situ nafas, energi kita juga berbenturan sampai pikiran juga. Pokoknya udah kacau. Chaos. Nah ini nggak disadari banyak orang pada saat melakukan festival ini ya. Iya betul. Energi yang semakin terbentuk lebih besar dan lebih besar lagi dari makhluk Astral ini. Tokoh yang mereka pakai kenakan itu tadi ya. Seperti apa sih sosok yang Mian lihat dari pandangan Mian? Oke, mungkin Mian pakai air ya untuk lihat sosoknya. Silakan. Wow, ini banyak banget. Mian lihat di sini ada sosok yang merah bertanduk. Nah, kecil kayak kerdil gitu. Terus ada juga sosok nenek-nenek bungkuk pakai tongkat. Nah, itu tuh ibarat isi manusianya itu 200 orang. Tapi di situ tuh 5 kali lipat dari 200 itu. Dari orang yang hadir di sana. Yang hadir di situ banyak banget, bahkan mereka berdasarkan si sosoknya juga banyak banget di situ.
Pantas jika ada yang sesak napas, gampang capek gitu, terus energinya lemas, itu pantas aja karena si energi manusia itu sendiri diambil oleh sosok lain. Jadi sosok lain lebih kuat gitu dibanding manusia itu. Ini kita bicara di Korea ya. Iya. Tentu sosok yang dilihat adalah sama nggak dengan kalau makhluk astral nih ya maksud saya. Iya sama. Jadi contoh ada yang pakai topeng. Iya. Nah si sosok itu tuh ada kayak gitu, persis bang. Oh, sosok yang dipakai itu ada di sana. Ada, dan dia tuh kayak masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri yang sama kostumnya gitu. Iya, karena kalau yang namanya jin itu kan bisa menyerupai apapun. Apalagi kalau manusia berusaha untuk menyerupai mereka, mereka happy. Di saat ada orang yang terdesak, meminta tolong, merintih, menangis, itu justru mereka kayak lagi bersorak gitu. Karena mungkin kejadian yang dialami oleh orang-orang itu juga pernah mereka alami dulu, sehingga mereka merasa bahwa kita akan punya banyak teman, kita akan punya banyak anggota keluarga baru. Teman lagi, anggota terbaru. Betul. Tapi logikanya kan dengan seramai itu situasi di sana, suasananya, ini pasti kan automatically kan akan sesak, kurang oksigen kayak gitu kan orang-orang ya. Iya betul, secara logik seperti itu, tapi banyak juga perayaan Halloween celebration di berbagai negara yang juga mengakibatkan banyak korban. Karena mereka merasa bahwa pada saat malam orang-orang menjadi sosok hantu, itulah maka kekuatan iblis itu muncul gitu. Bahkan banyak orang yang akhirnya menjadi korban pembunuh atau apa gitu. Kalau ini disadari oleh orang-orang, mungkin perayaan ini nggak akan dilakukan lagi kali ya? Ataupun dengan izin dulu kata Mbak Furi tadi kan di awal tadi. Iya. Iya, seharusnya sebelum perayaan itu mulai ada izin dulu. Jadi kayak menghormati gitu. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, hal negatif. Nah di situ kan mungkin orang luar nggak tahu kan kayak gitu. Nah sehingga apa yang terjadi itu mengundang sosok dan emosi melanda pada orang tertentu sehingga menimbullah kericuhan kayak gitu, terus bahkan sampai ke kematian itu terjadi. Melihat hal ini ada kejanggalan yang terjadi di tragedi itu nggak? Nah ini bawa spirit doll. Ya, funky. Funky. Ya, jadi ini bawa funky karena sekarang kita akan membahas tentang Korea. Karena dia juga asalnya dari Korea, dia juga sedih gitu ya atas tragedi yang terjadi gitu. Tetapi dia juga seringkali bilang bahwa kadang manusia tuh kalau sudah happy, sudah excited mau pesta, mereka tuh tidak berpikir bahwa penampilan mereka itu justru mengundang makhluk-makhluk astral yang menyerupai mereka gitu. Sehingga semakin keadaannya chaos, semakin tidak terkendali, mereka semakin happy, energinya semakin besar gitu ya. Sehingga banyak sekali pengaruh gitu di situ. ke Orang-orangnya, ke individunya gitu. Selain daripada tempat yang memang terlalu crowded kayak gitu. Ramai, crowded, dan semakin banyak energi yang menumpuk itu di kota Mian ya. Betul. Oke, Mian. Ini mungkin tadi kan kita lihat dari air ya. Mungkin Mian bisa informasikan kembali ke viewersnya Mata Indigo. Apalagi yang bisa di-sharing? Udah agak lama memang ya kejadian, tapi nggak apa-apa, coba kita lihat Mian. Mian mungkin nanti masuk ke dalam kejadian di sana, apa yang terjadi. Oke, di sini Mian lihat situasi itu sangat panas banget, bahkan orang tuh saling berdesakan dan emosi pandangan mereka tuh udah mulai nggak stabil. Jadi saat mereka memandang ke arah lain tuh kayak udah nggak fokus, benar-benar nggak fokus. Itu gangguannya tuh oleh energi itu. Dan seketika di situ fisik sudah mulai drop, menurun, konsentrasi kurang dan capek, ditambah oksigen kurang. Nah itu sehingga menyebabkan mereka tumbang. Sehingga ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah itu kejadiannya. Terus juga di sini ada sosok besar banget. Wow, ada sosok seperti kayak ini kayak nenek sihir tapi besar. Nah itu tuh manusia tuh kecil banget, sosoknya tuh besar. Ibarat manusia segini, tapi sosok itu segini. Luar biasa besar nanti. Iya besar banget dan energi dia juga kayak kuat banget gitu.
Itu sih gitu. Mian ya. Nah, Mbak Furi mungkin bisa terusin tentang pandangan daripada spirit doll ya, tentang siapa yang menjadi pemicu itu sendiri selain tadi ada energi-energi tadi. Jadi kalau dilihat selain ada sosok nenek yang besar itu juga ada api yang besar, karena kan ini berhubungan dengan sejarah Halloween sebenarnya. Jadi Halloween ini awalnya di abad ke-8 digunakan oleh beberapa orang di Eropa untuk mengusir roh jahat justru dengan memakai media api unggun. Nah, tetapi karena pada zaman dulu dengan sekarang sudah banyak perbedaan. Kalau dulu orang berdoa, orang berusaha untuk mengeluarkan mantra-mantra, doa-doa kepada Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat, justru di masa sekarang itu orang berdandan Halloween itu dengan terlalu banyak minum alkohol, dengan party tanpa izin dan lain sebagainya, sehingga sosok api dan sosok nenek ini mendominasi. Seperti itu, justru ini merupakan momen timing di mana mereka bisa menguasai manusia dan bisa mendapatkan banyak darah gitu. Jadi ini seperti kemenangan ya, kemenangan untuk mereka di mana dulu mereka diusir. Nah, di momen-momen sekarang semakin manusia lupa untuk merayakan Halloween itu harus seperti apa, akhirnya mereka kayak balas dendam gitu, ngambil nyawa malah Ini banyak. kayak malah diundang ya, kesannya begitu ya, kurang lebih ya. Tapi sosok yang tadi Mian bilang tadi ada nenek sihir besar, yang paling dominan lain apa, seperti apa? Yang Mian lihat dan Mbak Furi lihat lagi. Api sih, api gede, api gede. Nah itu tuh sosok api itu yang mempengaruhi pikiran manusia itu. Menurut mereka iseng, bercanda, tapi itu beneran gitu, menyebabkan kematian. Ada ini faktor lain ya, seperti penyebaran permen beracun, sekelompok orang yang menggunakan narkoba, dan itu memakan banyak korban. Nah ini apakah itu juga dari makhluk astral yang ada di sana, atau justru dari individu yang bersangkutan sendiri? Ya, kalau itu dari orang ya. Iya, dari orang. Jadi mereka emang sudah sudah merencanakan sedemikian rupa untuk membuat kekacauan, karena banyak sekali orang yang terlibat di dalam pesta Halloween itu. Mungkin di antara mereka juga ada yang ingin mengambil keuntungan, mengambil barang, atau membuat orang nggak sadar, seperti itu sih. Dan energi-energi negatif dari orang ini pun mengundang lebih banyak energi negatif dari makhluk astral gitu. Ya, semakin banyak orang berpikir negatif ya, energi yang terbentuk Ya semakin kuat. semakin kuat lagi. Ya itu lebih ke individu dan memanfaatkan situasi. Nah ini tadi Uncle mau tanya tentang, ini kan cukup jauh ya di Sadangan ya, cukup jauh. Nah selisih waktunya juga agak sudah lewat gitu. Nah tadi kan Mian lihat ini, tiba-tiba saya lihat ini lagi gitu loh. Nah ada aktor Korea ya, yang juga berpulang pada saat tragedi ini terjadi. Bisa di Terawang kah atau di apa? Situasi di sananya. Jadi aktor itu emang dia berada di kondisi fisik yang kurang, lagi lemah gitu istilahnya, memaksakan untuk melakukan sebuah perayaan di sana, dan kemungkinan karena dari situasi juga padat, terus fisiknya lemah, dan dia lihat ada penyakit dalam, dia tahu itu penyakit apa, nah naik lalu meninggal. Oh, justru bukan karena di sananya, tapi lebih ke dia memang punya penyakit. Ya, punya penyakit. Ditambahkan oksigen di situ kan kurang. Dan banyak orang yang padat gitu. Dia punya penyakit bagian dalam, Mian lihat di daerah seperti kayak jantung gitu. Terus di area kepalanya juga itu warnanya merah banget, bermasalah, kayak sering pusing. Nah, itu langsung naik dan lalu Itu penyebab kematiannya. itu penyebabnya. Bisa jadi mediumship nggak untuk makhluk astral yang negatif yang berada di sana gitu loh? Mungkin lebih ke sosok nenek-nenek itu yang kayak Yang nenek sihir tadi. Iya, kayak nenek sihir tadi ya. Boleh? Boleh. Jadi sebelum mediumship itu beda ya sama kesurupan. Kalau kesurupan itu kita berbicara bahasa mereka. Nah, itu dia. Karena 100% tubuh kita dikuasai, dikuasai oleh dia. Tapi kalau untuk mediumship masih bisa ngontrol saat mereka ngomong A dan Mian tahu gerak-gerik bahasanya, nah itu yang keluar.
Ya. Oke. Halo, Oh, Nek. iya. Nenek seneng di sana banyak orang yang celaka. Senang lah. Kenapa seperti itu? Saya jadi kuat. Dengan mengambil banyak darah manusia, akhirnya jadi kuat. Darah, nyawa, makananku. Kenapa? Apa marah karena orang-orang berdandan seperti makhluk-makhluk halus? Mereka senang Mm-mm. dengan kita. Jadi kita rayakan, ambil nyawa mereka. Ambil nyawanya gitu. Siapa yang mengumpulkan teman-teman kayak nenek gini untuk mempengaruhi orang-orang yang ikut parade itu? Mereka datang dengan sendirinya. Mm-mm. Dan diundang, kan? Kan nenek nggak sendirian. Ya aku tidak sendiri. Ada siapa lagi di sana? Banyak pengikutku. Nyawa yang aku ambil tuh jadi pengikut. Jadi mereka terjebak gitu. Ya, Kalau mereka didoakan sama keluarganya bisa, bisa saja. jadi harus didoain sih. Kayak gitu. Apakah setiap tahun akan mengambil korban Iya. yang banyak juga? Pasti. Selalu harus Halloween. Tidak juga. Di mana ada perayaan, di situ kami ada. Seperti itu. Kenapa harus diambil sih, Nek? Karena kita butuh makan. Makanannya dari tumbal. Iya, nyawa membuat kita kuat. Darah membuat kita kenyang. Nggak ada orang satupun yang berdoa di sana. Mereka tidak akan ingat doa. Karena kita sudah tutup hati mereka. Udah terlalu bahagia ya, mau pesta gitu ya. Mereka bakal lupa. Apa hal yang paling ditakuti oleh makhluk seperti nenek? Gak mau. Apa yang Tidak paling akan ada. tidak akan ada? Gak mau. Jangan. Tuhan gitu takut. Jangan. Doa gitu. Jangan. Oh itu yang ditakutin. Kita butuh kalian. Mari kita rayakan. Di alamku. Oke. Ya udah. Oke. Ya. Kayak gimana Mian sosok si nenek ini? Aduh, ya dibilang pemimpin, emang pemimpin kayaknya ini si nenek Iya, itu. pemimpin, iya. Jahil, ada aja idenya tuh kayak untuk menyesatkan orang-orang tuh, karena kayak penyihir aja gitu dia tuh. Pas datang juga dia tuh bawa tongkat juga, terus kayak ngeliatin orang-orang sini. Tapi pada saat kejadian itu ada penunggu asli di sana yang ikut memanipulasi keadaan pada saat itu. Nah, Sosok penunggu di sana ada dan baik, tapi mereka nggak bakal bisa gimana-gimana Susah karena untuk melawan. iya, karena sosok negatifnya lebih banyak. Kalau penunggu biasanya leluhur-leluhur gitu memiliki rasa sayang terhadap manusia, ingin memberitahu bahwa jangan kesini gitu. Tetapi udah nggak terdengar karena kelompok ini jauh lebih besar gitu. karena euforia tadi juga membuat besar ya, membuat besar ya. Betul. Ya kan, euforia orang-orang yang ingin party kan, Betul. ingin party dan melupakan bahwa asal daripada acara Halloween itu sebetulnya pengusiran. Ya kan, ini justru mereka semakin membuat undang datang. Nah ini sejarah Halloween ya, mungkin Mian sama Mbak Furi bisa memberikan eksposisi tentang awal mulanya perayaan itu sendiri. Seperti tadi Mbak Furi udah mulai kan, bahwa ini diadakan untuk pengusiran sebetulnya gitu. Pengusiran roh jahat. Gitu. Lalu selanjutnya berkembang ya Mbak ya.
selanjutnya berkembang bahkan menjadi satu momen di mana itu memberikan ide kepada orang-orang yang jahat untuk melakukan eksekusi. Kan banyak di Amerika yang penembakan yang Betul. terjadi justru di malam Halloween karena mereka bisa bersembunyi di balik topengnya. Orang nggak tahu nih pelakunya siapa gitu. Makanya banyak sekali tragedi-tragedi di momen Halloween gitu. Dari spiritual apa yang bisa di-sharing? Ya kalau kata Funky, Ya. kalau mau berdandan seperti makhluk astral atau makhluk halus yang kalian sukai, hendaknya kalian melakukan prosesi doa dan izin terlebih dahulu sehingga jiwa kalian ya tetap bersih, tidak dirasuki oleh makhluk tersebut. Karena mereka tuh seneng ya, seneng masuk ke tempat yang menyerupai mereka gitu. Medium ya? Ya. Medium yang menyerupai mereka, apalagi Betul. ya menyerupai mereka gitu loh. Betul. Lantas kalau memang mengenai fenomena ini ada nih, kayak gini Halloween ini, ada baiknya atau enggak diteruskan sebetulnya? Sebenarnya sih menurut Mian nggak apa-apa diteruskan. Festif kan? Iya. Festival. Tapi karena oknum ini yang membuat negatif, jadi dimanfaatkan udah energi sosok lain semakin meningkat, negatif, banyak kejahatan, ya gampang terjadi. Bersembunyi di balik topeng yang dia kenakan ya. Iya. Kostum yang dikenakan, orang pikir Halloween. Betul. Tapi ternyata lebih jauh dari itu yang dilakukan gitu. Nah, Iya. ini kan tadi kita bahas tentang begitu banyak tragedi yang terjadi di perayaan Halloween yang menyebabkan korban yang tewas sepanjang sejarah. Ya, ada tragedi di Texas ya, yang mengerikan pada saat perayaan pesta Halloween di bulan Oktober tahun 2021. Nah, ini terjadi penembakan misterius di Texas. Betul. Ada beberapa kejadian-kejadian lainnya lagi yang Iya. juga terjadi. Indonesia pernah kita dengar nggak ya? Kalau Indonesia sih kayaknya enggak ya. Ya karena bukan satu perayaan utama kan sebetulnya di sini. Betul. Kalau di luar mungkin orang lebih excited, apalagi kan ada senjata itu lumayan bebas. Nah di saat mereka berdandan ala makhluk-makhluk astral gitu, mereka bisa bawa senjata, mereka juga bisa bersembunyi di balik topengnya gitu. Jadi buat mereka adalah momen untuk menyerang orang. Nah, secara indigo, tanggal 31 ini ada pengaruhnya nggak sebetulnya? Atau memang kepercayaannya memang di tanggal itu? Ya, udah pasti. 31, 4 angka mati. Jadi itu sebenarnya angka-angka yang keramat gitu, sama kayak angka 13, 1 plus 3, 4 gitu. Ya, tapi alhamdulillahnya kalau di Indonesia orang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur ya. Jadi kalau mereka mau dandan agak serem sedikit, mereka doa dulu, ada yang nyiapin kopi hitam dulu gitu. Jadi masih banyak takutnya gitu, agak berbeda dengan yang di luar. Yang tambahan? Ya, jadi kalau orang Indonesia tuh kayak dia mungkin kental dengan spiritual, jadi Tata kromo yang lain-lain gitu kan? Iya, betul. Inilah mungkin bedanya kita orang timur ya, dimana selaku orang timur kita masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang goib, Betul. berdampingan, hidup bersama, dan mungkin di tempat lain tidak seperti itu, atau gimana? Ada pandangan lain? Iya sih ya, tapi yang disayangkan di tempat lain itu ya itu kadang dijadikan sebagai sarana untuk melukai orang lain. Yang Mbak Furi tadi bilang bahwa di kita untungnya ada yang kulon-kulon dulu. Iya. Ada permisi dulu, ada tradisi yang dilakukan dulu sebelum dia mengenakan kostum yang ingin dikenakan. Iya, jadi pada saat kita akan berdandan seperti mereka atau seperti satu sosok misalnya yang sangat dikenal misalnya di Indonesia gitu, kita hendaknya eling untuk meminta izin supaya pada saat kita berdandan seperti mereka tidak terundang untuk datang dan juga merasuki jiwa kita, sehingga pada saat prosesi dari mulai perayaan semuanya aman gitu. Tapi kalau Itaewon mungkin karena lebih ke faktor kebanyakan juga orangnya terlalu berdesak-desakan, jadi ya dihindari aja kalau terlalu banyak orang gitu. kalau ada sebuah perayaan itu alangkah baiknya kita memakai etika, attitude, dan juga sifat juga
harus kayak jangan sompral kayak gitu. Kadang kan orang kayak otaknya di mana gitu. Kan mereka juga ada gitu, tanpa kita ketahui saat kita berjalan aja sosok mereka ada di samping kita gitu. Makanya kita kalau kemana-mana izin berdoa kayak gitu. Tapi itu mungkin relate dengan kalau tidak melihat tidak percaya mungkin. Tapi setelah ada banyak peristiwa seperti ini, hendaknya kita tetap menjaga tata krama ya, mau melihat mau enggak gitu. Kalau anak-anak indigo mungkin karena biasa melihat jadi biasa permisi gitu. Tapi yang tidak bisa melihat pun hendaknya dimanapun lebih menjaga tata krama. Tapi itu benar sih, apapun itu ya, dimanapun kita berada, tata krama lah yang kita jaga. Betul. Mbak Furi, terima kasih, Mia, terima kasih, dan Mata Indigo, sampai jumpa. Bye.